Nah, Udah, cepetan aku yang pegang kamera. kursinya biarin aja di situ bagus. Cepet. Halo sahabat pendengar semua, berjumpa lagi bersama kita di Narepot, Naposo Remaja Podcast. Nah, kali ini teman-teman kita ada kedatangan tamu dari remaja-remaja Naposo, kok remaja ya? Remaja Pospel HKBP Jepara. Nah, boleh dong kakak yang cantik-cantik ini memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Ripka Amelia Siregar, sekarang aku kelas 11 dan namaku Boru Samosir. Halo semuanya, aku Bibi Zankia Tonang. Aku sekarang kelas 11. Mama baru turning. Wow, berarti sama-sama masih kelas 11 kelas ya. 11 ya. Berarti kalau kelas 11 itu SMA ya Kak? SMA. Betul. Oke. Nah, teman-teman semua, pada kali ini kita akan berbicara, kita akan sharing karena yang kita undang ini adalah anak-anak remaja ya. Iya, Tentu betul. kita akan berbicara seputar tentang pendidikan. Apa keluh kesah mereka, apa hal yang mereka senangi, apa juga yang mereka keluhkan ya. Betul. Ya. Betul. Nah, kira-kira kakak mau nanya apa nih sama adik-adik kita yang cantik-cantik ini? Intinya sih aku tertarik bertanya apa sih pelajaran yang paling menarik di waktu di sekolah waktu SMA. Oh, di SMA ya, Iya, kakak kelas 11 ini ya? Betul. Ya, dimulai dari Kak Baby sih. Untuk aku pribadi sih lebih senang bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris ya Kak ya? Oke, kenapa Kak senang bahasa Inggris? Karena gimana ya, seru aja kalau belajar. Ya pokoknya seru aja gitu. Seru. Serunya karena letak sama gurunya, Atau pelajarannya, atau gimana? Lebih di pelajarannya. Karena kalau kita belajar bahasa Inggris kan kayak perlu juga untuk belajar berbicara. Jadi Oke. tuh lumayan lah untuk ngelatih public speaking. Wow. Public speaking. Nah, kalau dari Kak Ripka nih, yang kakak senangin itu mata pelajarannya itu apa ya? Sejarah sama sosiologi. Sejarah sosiologi. Berarti ini calon-calon anak IPS nih. Oh iya benar. Ya, sosial ya, Sosial. Karena berbicara tentang sejarah dan sosiologi. Wow, itu sangat menarik. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke situ, Amang ada pertanyaan. Apa tuh apa? Yang pertama, menurut teman-teman ya, penting nggak pendidikan itu? Wow. Penting Penting. Kenapa dibilang penting? Menurut Kak Rika, kenapa sih pendidikan itu penting? karena pendidikan kan emang semua anak yang emang masih di umur dari 5 tahun sampai 17 ya? 17 emang diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan ya, untuk masa depannya, untuk nanti dia kerja bakal gimana, karena kan di sekolahan itu juga nggak cuma belajar untuk materi, Yes. kita juga belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman, gimana caranya menghargai teman, gimana cara merespon guru dengan sopan. Kalau dari Kak Bibi sendiri gimana Kak? Ya hampir sama kayak Ripka sih, Mas. Hampir sama ya? Iya. Oke. Berarti sangat penting ya. Nah, berbicara itu. Memang kalau pada kita video sebelumnya ya, Iya, kita sudah bicara tentang pendidikan. Nah, ini kalau sedikit cerita ya, kalau tentang pendidikan, itu waktu di era Amang, itu yang namanya pendidikan itu dari orang tua sendiri, itu setiap anak itu dituntut untuk juara. Dan itu juga dialami oleh Kak Efri ya? Iya. Nah, pertanyaannya, untuk adik-adik sekarang, masih ada nggak budaya seperti itu? Dituntut kamu itu di SMA harus dapat Dapat juara, ranking satu harus ya? dapat ranking gitu. Masih ada nggak itu? Jujur masih.
masih ada orang tua ya masih mengharapkan itu ya. Wow. Kalau Rita gimana? Sekarang udah enggak sih. Sudah enggak, maksudnya udah enggak peduli atau enggak gimana? Enggak, udah enggak dituntut lagi karena Udah kan enggak dituntut. karena kan kayak di umur yang sekarang kan 16 tahun. Jadi kita nggak harus dituntut kamu harus belajar, kamu harus gini, kamu harus gini. Kita kan udah ibaratkan kita udah menjalankan hidup ke dewasa, mau ke dewasa gitu kan. Kayak nggak mungkin dong kita kayak anak kecil lagi disuruh ini, disuruh itu. Kita harus punya kesadaran, oh kita harus belajar. Ini toh juga buat masa depan kita sendiri toh. Berarti memanage waktu ya, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk main, udah mengerti gitu ya. Kalau dari kakak ada yang mau kakak tanya nggak sama selain itu tadi? Emang selain pendidikan lah, Mang. Oke. Maksudnya selain pendidikan yang formal, Yes. ada yang ekstrakurikuler. Oke. Iya, itu emang teman-teman remaja biasanya suka ikut apa, ekskul apa, tertarik atau sama kegiatan apa, misalkan ikut teater atau Olahraga olahraga dan sebagainya. Dari Kak Dewi itu suka ekstra kurikuler apa? pramuka. Oh, enggak anak pramuka ya. Pramuka lagi kan ya? Enggak. Oh, udah Kak Dewi sekarang apa ya? sih? Ekstra yang kakak ikuti? Untuk saat ini yang saya ikutin itu ya musik, ekstra Musik. musik. Oke. Pasus, iya. Pasus ya. Iya. Oh iya, tapi dengar-dengar juga nih. Apa tuh, Aman? Ya, katanya Kak Baby ini juga terpilih loh. Oh, terpilih? Salah satu anggota Paskibra tingkat kabupaten. Wah. Untuk mengibar bulan Agustus nanti. Wow. Wow. Selamat buat Kak Baby ya. Oke. Berarti hanya dua itu Kak ya? Ada ikut musik. Nah, kalau musik tadi Kakak itu megang alat musik apa itu? Pas dulu pertama kali itu Ya. ekstra musik karena nggak ada yang megang drum sama sekali dan juga saya minat ke drum jadi Ya. saya daftar ikut drum. Oke. Sebelum ke situ, awalnya itu memang udah bisa main drum atau gimana? Belum bisa. Jadi itu belajar di situ. Ya belajar sendiri. Bener-bener dari awal ya. Oke. Jadi sekarang setelah drum masih tetap drum sampai sekarang? Udah megang apa lagi? Pindah alih bass. Ke bass. Bass sebelumnya ini sudah tahu juga? Sudah tahu. Berarti tinggal memperdalam lagi ya. Oke. Dari Kak Rifka sendiri gimana? Aku cuma ngikutin satu ekstrakurikuler di sekolahan, Satu. Iya. Apa itu Kak? teater. Teater. Iya. Teman-teman semua, ya tamu undangan kita ini sebenarnya orang yang spesial ya Kak ya. Iya, betul. Benar. Rifka Borusinger ini teman-teman salah satu teater yang memiliki bakat sangat baik. Teman-teman bisa ikutin dalam Instagramnya. Apa sih Instagramnya Kak? Rifka.lia. Rifka.lia. Teman-teman bisa lihat di mana kemampuannya itu teman-teman bisa deh saksikan di situ. Nggak perlu di spill di sini gimana ya, karena kita butuh pembuktian ya. Kita butuh pembuktian di situ. Dalam Instagramnya sudah terlihat. Jadi berarti bukan cuma cewek aja yang butuh pembuktian ya, cowok juga ya. Ya. Nah, jadi oke, berarti itu tadi ya. Nah, berbicara tentang pendidikan ini, tadi kita sudah membahas itu. Ternyata dari adik-adik semua remaja, ternyata dengan mengikuti pendidikan sampai sekarang, itu ternyata untuk mengikuti, untuk mengantisipasi masa depan ya. Ada nggak rencana nanti untuk kuliah? Ada. Ada. Baby ada rencana mau kuliah nggak? Oke, kalau boleh tahu nih, cita-citanya Baby apa sih? Saat ini, yang dipikirkan saat ini apa sih? Dinasan. Kedinasan ya. Kalau contoh kedinasan itu bisa, contohnya apa ya? IPDN ya? IPDN, kepolisian, tentara. Ya itu IPDN kan ilmu pemerintahan dalam negeri itu kan. Nanti tamat dari situ bisa jadi camat minimal. Oh, itu udah masuk ke situ rencana Kak? Ya gitulah. Oke. Kalau Kak Rif, Untuk saat ini belum kepikiran. cita-citanya belum kepikiran. Pengen nggak menjadi apa ya? Sutradara? Ya sutradara dong.
atau penulis, ya, atau untuk memperdalam bidang teater itu sendiri, ya, ada nggak keinginan? Ada. Wow, menantang ya kak ya? Iya. Menantang. Berarti ini PR yang sangat besar nih buat Rifka dan buat kita yang mendengarkannya, karena kita akan menantikan itu semua. Iya. Tapi mau tanya dia Amang, Oke, ke Amang ya. Yaps. Kira-kira dengan remaja-remaja kayak gini, apa sih yang harus kita kasih tahu, kita bekalkan ke mereka untuk tahu gimana ke depannya, apa dengan apa yang dicita-citakannya, harapannya, setidaknya kan mereka kayak punya arahan gitu. Yaps. Emang dari Amang sendiri bagaimana? Memang kalau kita perhatikan ya kak ya, dari antara jenjang kita itu, ini kalau ada di semua ini tahun kelahirannya tahun berapa nih? 2007. Itu sudah bisa kita katakan generasi strawberry ya, generasi strawberry ya. Iya. Kalau kita perhatikan dengan kita, era kita waktu mendapatkan pendidikan di sekolah itu berbeda ya, berbeda ya, beda jauh. Tapi sekarang itu kita justru untuk generasi sekarang itu yang kita bisa bilang terberkati sih dengan adanya kurikulum merdeka. Oh. Kurikulum merdeka. Kita di anak-anak sekolah diajak untuk bisa eksplor. Nah, untuk bisa eksplor itu sebenarnya Amang menyarankan harus ada curiosity. Curiosity itu rasa penasaran, rasa kepo. Rasa keponya harus tinggi. Rasa ingin tahunya itu harus tinggi. Contoh ya, misalnya kayak tadi, Baby tadi itu dia seorang drummer, dia pemain drum gitu kan. Tapi ketika dia main drum, dia bisa beralih kepada bass. Tapi itu pada saat itu hanya di permukaan. Iya. Yang dibutuhkan untuk masa depan itu mendalami memang satu hal. Jadi dia seorang basis nanti. Gitu. Contoh kayak Rika lagi tadi. Tentu sudah bukan satu orang lagi pemain teater. Ya kan Rika ya? Bukan satu orang. Salah satu pemain teater atau bintang film yang terkenal itu kalau di Indonesia siapa? Reza Rahardian. Reza Rahardian. Iya. Bayangin dia seorang bintang tokoh Aktor ya. aktor yang bisa menirukan, contohnya Bapak Habibie ya, logat bahasa Jerman dia bisa menirukan itu semua. Itu kita bukan bercerita kemampuan berkamuflase, tapi kemampuan untuk bisa menyerap emosinya Pak Habibie dan emosi dan kebudayaan dari Jerman. Berarti kalau kita bicara tentang pendidikan, ini nggak hanya berbicara tentang IQ. Kamu harus juara dalam bidang eksak. Kamu harus juara kelas enggak. Tapi apa? Harus bicara juga tentang SQ, spiritualitas. Baru EQ, emosional. Ini yang harus digemarkan, yang harus kita ingat. Jadi rasa penasaran itu harus ada dan dibarengi dengan 3 hal ini. Nah gitu. Kenapa? Tadi yang seperti pembicaraan kita kan, namanya kita anak sekolah ya. Kita itu pasti ada rasa jenuh kan? Pernah nggak mengalami rasa jenuh? Pastilah. Gak usah tegang, kita sharing ya, gak usah tegang. Pasti pernah jenuh ya? Pasti dong. Iya Pasti nggak ya jenuh sih? ya? Pasti. Terus ketika kita mengalami rasa jenuh itu, gimana respon kita? Mungkin kebanyakan hanya uring-uringan, rebah-rebahan, main scroll-scroll aja, gak ada produktivitasnya. Iya betul. Itulah kelemahan anak generasi strawberry yang harus, tapi itu, walaupun itu kita katakan kelemahan, itu bisa ditingkatkan, bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena potensi manusia itu, wow, potensi generasi strawberry itu luar biasa, Benar. luar biasa, Benar. serius. Benar. Benar. Apanya itu luar biasa. Nah, berarti tugas kalian itu, tugas remaja itu memang harus mengacu 3 hal ini, sehingga pendidikan itu nanti bukan hanya untuk diri kalian, tapi untuk lingkungan, untuk teman-teman semua yang mendengarkan ini. Kan gitu. Contoh, seorang aktor itu hanya untuk tampil dalam TV aja enggak? Enggak dong. Tapi bisa menginspirasi orang. Seorang musisi juga begitu. Dia memang tampil di panggung. Tetapi ketika tampil di panggung, permainan dia itu bisa dinikmatin orang dan orang mendapatkan healing ya. Iya. Nah itu dia. Itu dia yang harus kita lihat dan perhatikan. Dan bisa jadi inspirasi bagi orang lain Bisa juga. inspirasi bagi orang lain. Tapi di samping itu,
aku pengen tahu sih, apa hal yang nggak disuka ya, atau hal yang paling menyedihkan ketika di sekolah? Atau misalnya gini, mungkin sistem di sekolah itu masih mengharuskan hafal literate misalnya. Ada nggak seperti itu? Atau hal-hal yang lain? Apa sih kesulitan dari selama SMA ini yang dihadapi oleh adik-adik semua? Karena kan tahunku waktu masuk SMA ini tepatan pertama kali kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum yang kemarin itu kan kayak kita bisa bebas memilih IPA, IPS dan biasa. Kalau IPS ya kita full di IPS dan ditambah peminatan di bagian IPA kan memang Kak. Kalau sekarang di kurikulum merdeka ini kita diwajibkan untuk paham semua materi dari IPA, IPS, bahasa. Oke. Dan menurut kakak itu suatu hal yang beban atau tidak? Yang memberatkan atau tidak? Memberatkan. Wow. Jika kita tidak melihat, kita kayak males, jadi kayak males. Oh gitu. Nggak suka. Tuh itu ama. Wow. Nah, gimana kalau Kak Baby gimana sih? Apa kesulitannya atau hal yang tidak diinginkannya? Ini kan sama kayak tadi kurikulum merdeka. Oke. Jadi juga cara belajarnya agak sedikit beda. Gimana sih cara belajarnya? Kayaknya menarik. Gimana ya? Satu kayak tadi semua mata pelajaran harus dikuasai. Dan yang kedua, kurikulum merdeka ini sering banget yang namanya kerja kelompok. Oke. Biasanya kerja kelompok identik dengan Mati-mati satu orang ya? iya. Betul. Mati-mati satu orang jadi yang baik, jadi korban. Iya. Oke. Karena kan di satu kelas itu nggak semua orang punya pribadi yang sama, yang rajin atau yang ya pokoknya gitu lah. Nah, jika di dalam satu kelompok misalnya ada 5 orang, terus 4 orang ini malas dan cuma 1 orang doang yang rajin, kan ini kan jatuhnya cuma satu anak rajin ini doang yang kerja. Nah, Terus kalau gurunya itu gimana? Bagaimana cara mengevaluasinya? Mengevaluasi dan menilainya? cara mendidik dari guru itu mendidik gimana? ada beberapa guru yang bilang udah nggak usah ditulis aja namanya, biarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau dia butuh dia juga ikut bantu kok. Ada juga yang acuh, ada juga yang kayak gini, nama muridnya yang nggak mau kerja kelompok siapa, suruh datangi saya, kenapa dia masuk kerja kelompok atau gimana. Oke, ini kalau terkait dengan cara mengajar gurunya asik nggak? Ada yang ngasih kan. Coba yang asik ini gimana? Letak asiknya itu gimana? Apakah orangnya friendly? Di mana letak keasikannya itu? Sambil nyanyi mungkin. Iya. Biasanya ada ya. Iya. Karena kan setiap guru itu kan ada strategi-strateginya. Apalagi merdeka ini ya. Bebas gitu. Mungkin barangkali satu mungkin dengan menggunakan ya pendekatan yang beragam gitu ya. Apa sih yang asik tadi kakak bilang itu? Biasanya ada ice breaking. Ada ice breaking juga, betul. Sebelum Ada nggak gitu? Ada. Kalau yang asik itu tadi yang gimana sih? Gimana ya? Mungkin pembawaan gurunya ya kalian. Cara gurunya ngomong itu semangat gitu loh. Oke. Kayak anak-anak mari kita belajar bab ini ya sekarang. Oke, sekarang kita akan praktek gini. Jadi kalau gurunya ceria, semua anak-anaknya kan ikut ceria gitu sih, Mas. Oh. Itu keasikan itu sendiri tuh biasanya terdapat di guru-guru muda. Guru-guru muda. Ya, berbanding terbalik sama guru-guru yang udah sepuh gitu. Kayak cara belajarnya kan kayak baca halaman sekian sampai sekian, yang sudah hafal maju ke depan saya kasih nilai gitu. Itu kan ternyata masih ada ya. Bosan gitu. Dan ternyata adik-adik nggak suka dengan hal demikian. Iya. Nggak suka. Wow. Berarti sangat mempengaruhi kak ya? Iya. Mempengaruhi. Tapi ternyata yang suruh membaca itu memang apa ya? Ternyata masih ada zaman sekarang. Padahal itu kan zamannya kita dulu ya. Tapi sedikit ya kalau memang ini kita hubungkan. Ketika kita waktu kuliah, memang itu kita memang kalau kita memang butuh, memang kita harus seperti itu. Kita yang kejar.
Nah ini jadi sedikit untuk pengantar untuk nanti kuliah. Dalam waktu kuliah itu memang kita dalam kuliah itu kita bisa milih dosen. Betul. Jadi untuk Kak Baby dan Kak Rika nih, apa motivasi dari kalian? Karena sampai sekarang ternyata kalian itu memiliki prestasi ya. Amang bisa katakan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang teman-teman yang lain. Karena sampai sekarang masih tetap tekun yang namanya untuk belajar, bahkan juga memiliki andil ya dalam hal teater dan musik, khususnya lagi tadi masuk Paskibra. Nah supaya dari motivasi yang dimiliki kakak-kakak semua itu bisa menjadi Motivasi juga. bisa menjadi penyemangat ya, bisa menjadi yang kita bilang orang yang mendengar, orang yang menyaksikan itu dapat feel, dapat sentuhan. Apa sih motivasi kakak yang bisa kakak bagikan? Dari Rika dulu. Oh dari Kak Rika dulu, oke. Ini yang aku terapin buat diriku sendiri Oke. ya. Kayak aku suka nih sama bidang ini, aku pengen ada di sini terus gara-gara aku ngedapetin feel-nya dari situ, aku ngedapetin prestasi dari situ. Jadi kayak aku berterima kasih sama bidang itu yang kayak menghantarkan aku untuk berprestasi sampai sekarang. Dan kayak aku juga pengen kayak nama aku disebut gitu gara-gara aku punya prestasi, pengen dikenal gara-gara prestasi itu. Kalau dari Kak Baby gitu? Gimana ya? Sama kayak Rika tadi, kayak biasanya kan kalau di sekolah murid-murid yang berprestasi disebut halnya Rika Amelia Siregar juara lomba teater. Kenapa nggak Baby gitu? Baby Zelensky, Masih Agustus nanti. Nggak nungguin Yes, lah. oke. Terus Jadi sebut saya. Terus apa lagi motivasinya? Gimana ya? Untuk kalian yang masih bersekolah di SMA, dimanfaatin sebaik mungkin karena ini udah gratis ya sekolahnya. Iya, negeri ya. Tinggal cuman bayar seragam, buku, itu pun bisa dikasih keringanan kalau kita memenuhi syarat-syarat. Dan kalau kalian jenuh, coba cari hobi gitu kan. Misalnya kayak saya, hobi saya mungkin main musik dan di sekolah ada fasilitasnya. Kenapa kita nggak pakai itu aja? Terus kita kembangin hobi kita itu dan bisa jadi prestasi buat kita sendiri lagi. Maksudnya udah ada prestasi teater nih, terus udah ada prestasi Paskibra, tambah lagi prestasinya main musik gitu. Wow. Jadi bangga iya, punya kemampuan iya, pokoknya semua jadi satu lagi. Tapi bangga di sini bukan mengacu kepada yang namanya kesombongan dan keakuhan ya. Iya. Tetap harus sadar ya. Oke. Dari kakak gimana kak? Penambahnya? Iya, itu termasuk investasi diri ya. Iya. Itu investasi diri. Dari sekarang harus bagus banget ini tadi. Memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kenapa mereka spesial? Mereka adalah bagian dari multimedia juga. Dan ternyata kreativitasnya juga bukan hanya di sekolah, tapi di gereja juga. Dan itu yang sangat menarik. Oke. Teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih ya. Masih udah mau untuk memberikan waktunya ke sini buat Kak Rika dan Kak Baby ya. Jadi pesan dari Amang, tetap semangat dan tetaplah bertekun. Pergunakan waktu yang ada. Pesan Amang terakhir, perbanyaklah gagal di usia muda supaya di usia tua nanti tidak ada lagi namanya kegagalan. Ya, karena anak muda itu identik dengan semangat dan kekuatan. Oke. Teman-teman semua, sekian pada hari ini, sekian dulu pembahasannya. Kita akan jumpa di lain waktu kembali. Dadah. Dadah.